Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasih senantiasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini pada channel Sarapan Pagi GBDI Situbondo, yaitu sarapan firman Tuhan yang menghidupkan kita benar-benar hidup. Amin. Pada pagi hari ini adalah tahun baru. Kita menginjak tahun baru 2022. Ada harapan yang baru yang Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu pergi dan perbuatlah kasih. Saya ambil kata-kata Tuhan ini di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Tetapi terlebih dahulu kita akan lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Di dalam 1 Yohanes pasal yang 4 ayat 7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Puji Tuhan. Kata kasih ini tidak asing lagi buat kita. Kita akan belajar apa maksud Tuhan perintahkan pergi dan perbuatlah demikian. Kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8 ini. Allah adalah kasih. Kasih itu lahir dari Allah sendiri. Manusia bisa mengenal, bisa menyebut kasih. Itu karena Allah sendiri sudah mengajarkan kepada kita. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi Allah pergi dan lewat perbuatan yang dinyatakan kepada kita manusia. Di dalam ayat yang ke-9, di dalam 1 Yohanes pasal 4 tadi, kita boleh lihat bahwa Yesus menyatakan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sebelum dunia dijadikan, kasih itu sudah ada. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-24, tidak usah kita baca. Karena kasih itu adalah merupakan hakikat Allah sendiri. Pernyataan Allah yang besar, yaitu kasih yang mulia, yaitu pengorbanan di atas kayu salib. Kasih yang paling tinggi diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Saya ambil yang mendorong saya untuk kita belajar bersama-sama contoh dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudaraku yang kasih, kita tahu perumpamaan orang Samaria ini. Tuhan menjawab kepada pertanyaan dari ahli Taurat ini, yang dimana kita kenal. Ahli Taurat itu dia mengerti banyak tentang hukum Taurat ya. Tentang apa perintah-perintah Tuhan, dia hafal sekali, dia mengerti, memahami, paham. Tetapi dia mencoba untuk
bertanya kepada Tuhan Yesus. Tapi jawab Yesus bukan memberi kriteria-kriteria untuk apa yang harus diperbuatnya untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Tapi jawaban Yesus yaitu dengan memberikan satu perumpamaan, yaitu orang Samaria yang murah hati. Saya tidak baca ya, Bapak Ibu bisa baca dari ayat 30 sampai 35. Di situ Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Saudara, orang ahli Taurat ini, seorang ahli Taurat ini yang tadi sudah saya katakan, dia pandai, dia tahu, paham tentang hukum Taurat. Lalu di situ diceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Nah di sini Yeriko dan Yerusalem itu bukan jarak yang jauh, tapi dekat. Di situ tapi dalam keadaan jalannya itu keadaannya tidak baik, banyak berbatu-batu sehingga di situ berbahaya, banyak penyamun-penyamun, perampok yang mengincar orang-orang yang lewat di situ. Nah di sini gambaran, di situ ada orang yang sudah dirampok oleh penyamun, itu gambaran dari orang Yahudi yaitu kita semua. Kita yang ada di dunia ini sudah dirampok oleh iblis, dikuasai oleh iblis saat itu. Tapi orang Samaria adalah Tuhan Yesus menggambarkan hati Yesus yang mempunyai belas kasihan. Tuhan Yesus turun ke dunia, dia melihat manusia mengasihi seperti gambaran orang Yahudi tadi yang dirampok, yang tidak sudah dalam keadaan tidak bisa apa-apa, setengah mati dia. Tapi Tuhan Yesus datang merendahkan diri untuk mengangkat kita. Demikian juga di dalam perumpamaan ini, orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria ini melakukan 3 hal yang indah. Yang pertama, di saat dia lewat, dia berhenti. Dia menolong orang yang tergeletak, orang Yahudi. Dia tahu ini adalah resiko yang besar untuk keamanan dirinya. Dia tahu orang Yahudi ini sangat sombong, congkak, selalu merendahkan orang Samaria, merendahkan dirinya. Tapi dia tidak berpikir itu, dia hanya menolong, dia berbelas kasih. Dia tidak memikirkan hal itu. Yang kedua, orang Samaria, dia harus menangani perasaan jengkelnya pada orang Yahudi yang selalu menganggap rendah orang Samaria. Tetapi orang Samaria itu tetap melakukan kasihnya. Dia tetap berbelas kasih kepada orang Yahudi yang tergeletak itu. Yang ketiga, orang Samaria, dia harus membayar biaya penginapan untuk orang Yahudi yang ditolongnya ini. Dia harus menanggung atau berkorban di mana dia tidak ada uang. Orang Samaria ini tidak ada harapan sama sekali untuk menerima ganti rugi yang ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia harus keluarkan biaya tanpa mengharapkan balasan sama sekali. Nah, kita harus memahami 3 hal yang indah tentang orang Samaria ini. Intinya adalah kasih. Dia memberi dirinya tanpa memperhitungkan keamanan dirinya. Dia pergi menolong tanpa mempertimbangkan suku atau ras. Dia pergi menolong orang itu tanpa memikirkan keuntungan apa yang didapatnya dengan dia menolong ini. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 kita akan baca. Lukas pasal 10 ayatnya. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, saudaraku yang kasih, intinya adalah kasih ya. Intinya adalah kasih. Kita diberikan
pengharapan di tahun 2022 ini. Yesus perintahkan, pergilah dan perbuatlah kasih. Bukan hanya ahli Taurat itu, tapi saat ini berlaku buat kita. Saudaraku yang kasih, kalau kita lihat perikop ini tentang perumpamaan yang Tuhan kasih orang Samaria yang murah hati. Sebelumnya orang Samaria melakukan berbelas kasih ini, ada dua orang, yaitu imam dan orang Lewi, seorang Lewi. Ini dia lewat, melihat orang Yahudi tergeletak, tetapi dia terus melewatinya, dia tidak menolongnya. Nah di sini saudara, kita pun, imam ini adalah orang yang bekerja di bait Allah. Dia tahu firman, dia tahu, dia sering mengucapkan hukum-hukum Taurat ya. Dia tahu, mengerti dan memahami, tetapi dia tidak melakukan. Demikian juga orang Lewi, perumpamaan yang kedua. Orang Lewi, dia memang bukan imam, tapi dia orang awam, tapi yang melakukan pekerjaan-pekerjaan imam. Dia melayani di bait Allah. Mungkin saat ini kita melayani, mungkin pemain musik, WL, mungkin kita ada dalam bagian-bagian pelayan Tuhan yang banyak macam yang kita kerjakan. Tapi kita tidak peduli, kita tidak ada rasa kasih, kita tidak mempunyai belas kasihan seperti orang Samaria yang digambarkan hati Yesus itu. Mari saudara, kita mau di tahun 2022 ini, saya merasakan bahwa Tuhan memberikan pengharapan kepada kita untuk kita mau pergi dan melakukan perbuatan kasih ini. Sehingga apa seperti kita lihat, Tuhan Yesus bukan hanya berkata-kata tentang kasih, tapi dia pergi dan berbuat, melakukan kasih itu untuk kita. Demikian juga itu hati Yesus buat kita, untuk kita pergi dan melakukannya. Saudaraku, janganlah kita hanya menggembar-gemborkan tentang kasih, hanya kasih. Kita tahu, kita paham apa itu kasih, tetapi kita tidak mau melakukannya. Ini yang harus menjadi hati kita. Kita tidak bisa melakukan kasih itu kalau tidak kita mengenal kasih itu. Kita tidak menerima kasih dari Allah. Kita tidak memahami kasih daripada Allah. Mari di tahun 2022 ini, kasih Allah itu benar-benar ada di dalam hati kita. Sehingga kita boleh memberikan kasih yang ada di dalam hati kita ini. Kasih Allah ini kita salurkan kepada orang lain, sesama kita. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita tetap yang pertama mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap seluruh kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak memberikan hidup kita untuk mengasihi sesama kita, itu juga sia-sia. Itu Tuhan katakan. Banyak sekali ayat sebenarnya, tapi saya tidak bisa panjangkan firman Tuhan di sini, saudara. Yang saya rindukan di tahun 2021 yang lalu, Tuhan taruh hati kepada saya, di mana saya harus memperhatikan, saya harus mengasihi sesama saya. Bukan hanya yang ada sesama saya yang seiman di dalam gereja, di dalam GPDI Situbondo ini, jemaat GPDI, tapi saya ditaruh, saya merasa bahwa Tuhan taruh untuk saya melakukan pergi dan berbuat untuk kasih kepada jiwa-jiwa di luar yang belum mengenal Tuhan, yang tidak seiman dengan kita. Saya tidak memandang suku, ras. Ini yang saya alami, perumpamaan ini sudah saya alami. Oleh sebab itu,
saya rindu sharingkan pada pagi hari ini. Saya tidak dapat berbuat apa-apa kalau bukan kasih daripada Tuhan sudah ada di dalam hidup saya. Karena kasih Allah sudah nyata di dalam hidup saya, sehingga memampukan saya untuk mengasihi sesama kita. Oleh sebab itu, di tahun 2022 ini, mari saudara, kita mau mengenal kasih Allah itu sungguh-sungguh. Kita nikmati kasih Allah itu bukan hanya dengan kata-kata. Bukan kita perkatakan dengan kata-kata saja, tapi kita pergi, kita berbuat untuk mengasihi jiwa-jiwa, baik yang ada di jemaat maupun yang ada di luar. Karena Tuhan pagi ini berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18. Amin. Biarlah di tahun yang baru, di tahun 2022 ini, kita gereja Tuhan ada di tempat GBDI Situbondo ini. Tuhan percayakan kepada Bapak Gembala kita untuk membawa kita makin masuk, makin mengalami kegerakan Allah yang boleh terjadi di GBDI Situbondo untuk memberkati kota kita Situbondo. Amin. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Selamat tahun baru 2022. Kita pun akan muncul jadi pribadi-pribadi yang baru oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus atas hidup kita. Selamat pagi, selamat menikmati, menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya.